Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Nabi Uzair. Menurut pendapat yang masyhur, Uzair adalah salah seorang Nabi Bani Israel, dan ia ada dalam rentang waktu antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan Zakaria dan Yahya. Saat tiada lagi seorang pun di tengah-tengah Bani Israel yang hafal Taurat, Allah menghilangkannya kepada Uzair, lalu ia sampaikan kepada Bani Israel seperti yang dikatakan Wahab bin Munabbih. Allah memerintahkan seorang malaikat, ia lalu turun dengan membawa ilmu dan cahaya, lalu ia sematkan ke dalam diri Uzair. Uzair kemudian menyalin Taurat huruf demi huruf hingga usai. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang firman Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Surah At-Taubah ayat 30. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ibnu Salam kemudian menyebutkan hal itu disebabkan karena Uzair mengimlakkan kitab Taurat kepada Bani Israel melalui hafalannya. Dan perkataan Bani Israel, Musa hanya bisa membawakan kitab Taurat kepada kami melalui kitab, sementara Uzair membawakannya untuk kami tanpa kitab. Akhirnya beberapa kelompok di antara mereka mengatakan Uzair anak Allah. Karena itu banyak ulama mengatakan bahwa kemutawatiran kitab Taurat terputus pada masa Uzair. Pendapat ini tepat sekali jika memang Uzair bukan seorang nabi, seperti yang dikatakan Atha bin Abu Rubbah dan Hasan al-Basri. Menurut riwayat Ishaq bin Bishr dari Muqatil bin Sulaiman dari Atha, juga dari riwayat Utsman bin Atha al-Khurasani dari ayahnya, dan riwayat Muqatil dari Atha bin Abu Rabbah, ia berkata, selama masa Fatrah, masa tidak adanya Rasul di antara Isa dan Muhammad, ada 9 peristiwa besar. Bakhtanasar, kebun San'a, kebun Saba, Ashabul Ukhdud, orang-orang Nasrani Najran yang membuat parit besar lalu api dikorbankan di dalamnya untuk menyiksa orang-orang mukmin. Kejadian Hasyura, Ashabul Kahfi, pasukan bergajah, Atakiyah, dan kisah negeri Tuba. Ishaq bin Bishr menuturkan, Sa'id memberitakan kepada kami dari Qatadah dari Hasan, ia mengatakan, kisah Uzair dan Bakhtanasar terjadi selama masa Fatrah. Disebutkan dalam kitab Sahih, Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang paling berhak atas putra Maryam adalah aku. Sungguh antara aku dan dia tidak ada seorang nabi pun. Wahab bin Munabbih mengatakan Uzair ada di antara masa Sulaiman dan Isa. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas bin Malik dan Atha bin Sa'ib bahwa Uzair ada di masa Musa bin Imran. Ia pernah meminta izin untuk menemui Musa, namun Musa tidak mengizinkan. Itu karena Uzair pernah menanyakan tentang takdir. Saat itu ia pergi sambil mengucapkan 100 kematian lebih mudah daripada kehinaan sesaat. Terkait makna kata-kata Uzair, 100 kematian lebih mudah daripada kebinasaan atau kehinaan sesaat, sebagian pujangga bersyair, kadang orang mampu bersabar menghadapi pedang, namun tiada yang mampu bersabar menghadapi perlakuan semena-mena. Kadang lebih memilih mati daripada menghadapi suatu kondisi di mana ia tidak mampu memberikan jamuan untuk tamu. Terkait riwayat Ibnu Asakir dan lainnya dari Ibnu Abbas, Nauf al-Bakali, Sufyan al-Thawri, dan lainnya bahwa Uzair bertanya tentang takdir, lalu Allah hapus namanya dari jajaran nama para nabi. Riwayat ini munkar dan kesahihannya perlu dipertanyakan. Sepertinya riwayat ini bersumber dari kitab-kitab Israiliyat. Abdur Rajak dan Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman dari Abu Umran al-Jawni dari Nauf al-Bakali, ia berkata, di antara munajat Uzair, ya Rabb, engkau menciptakan makhluk, lalu kau biarkan siapapun tersesat seperti yang kau kehendaki, dan kau memberi petunjuk siapapun yang kau kehendaki. Dikatakan kepadanya, beralihlah dari persoalan ini. Uzair kembali mengatakan hal sama. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh beralihlah dari masalah ini, atau aku akan menghapus namamu dari jajaran para nabi. Sungguh aku tidak ditanyai atas apa yang kulakukan, sedangkan merekalah yang ditanyai. Ini menunjukkan ancaman tersebut akan berlaku jika Uzair kembali bertanya tentang takdir tersebut. Karena Uzair tidak kembali bertanya tentang hal itu, maka namanya tidak dihapus dari jajaran para nabi. Jamaah selain At-Tirmizi meriwayatkan dari Yunus bin Yazid dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah,
Seperti itu juga Su'aib dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang nabi istirahat di bawah sebuah pohon, lalu ia digigit semut. Ia kemudian memerintahkan untuk membongkar sarang semut itu dari bawah, lalu semut-semut dibakar dengan api. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, kenapa bukan seekor semut saja yang kau bakar? Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ibn Jurayj, dari Abdul Wahab bin Mujahid, dari ayahnya bahwa nabi yang dimaksud adalah Uzair. Seperti itu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam. Itu adalah kisah singkat mengenai Nabi Uzair yang mungkin sering kita temui di dalam Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.